Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaladi Purwanto dari mahasiswa Prodi PAI Ekstensi semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah atau tugas UAS dari mata kuliah Ushul Fiqih Institut Agama Islam Al-Falah Sunniyah Kecong Jember. Baik, saya akan mulai. Betapa pentingnya ilmu ushul fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fiqih senantiasa menjadi topik pembicaraan yang hangat di pondok pesantren. Kajian-kajian fiqih dari mulai kitab matan dan khasiyah, baik dengan model bandongan ataupun musyawarah, menjadi salah satu aktivitas utama di pondok pesantren. Bukan hanya itu, bahsul masail yang di dalamnya juga membahas masalah-masalah fikih menjadi salah satu ikon pesantren yang paling mentereng di kancah nasional. Bab fikih yang tersusun rapi dari mulai bab toharoh dan lain-lain, serta di dalamnya memuat hukum-hukum dan qaul-qaul para ulama yang berbagai macam rupa, memanjakan mata para pembaca untuk terus berdiam diri menekuni ilmu ini. Dengan hampir semua hukum masalah yang sudah termaktub dalam keterangan para fuqaha. Pertanyaan yang muncul pada benak saya adalah, apakah perlu kita mempelajari ilmu ushul fiqih? Jawabannya adalah, ilmu ushul fiqih adalah ilmu yang memuat dalil-dalil fikih yang global, metode-metode pengambilannya, dan karakteristik mujtahid. Di antara dalil-dalil tersebut ada yang disepakati untuk dijadikan dasar, dan ada yang masih diperdebatkan. Termasuk dalil-dalil yang masih diperselisihkan adalah konsep yang populer dari Imam Malik radhiyallahu anhu, yaitu maslahah mursalah. Definisi dari maslahah mursalah sendiri adalah maslahah yang selaras dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat tanpa ada dalil khusus yang menganggapnya ataupun membatalkannya. Empat mazhab fikih berselisih dalam menjadikan sebagai dasar. Mazhab Maliki dan Hambali menganggap maslahah mursalah menjadi dasar dalam usul fikihnya, sedangkan pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi sekilas tidak menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ketika kita sudah berbicara fikih Syafi'i, maka kita tidak akan menemukan nama maslahah mursalah di dalamnya. Kendati demikian, apabila kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi pun menggunakan konsep tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, konsep maslahah mursalah ini terselip dalam dalil qiyas, sedangkan dalam mazhab Hanafi, konsep maslahah mursalah ini terselip dalam dalil istihsan. Seperti yang saya katakan tadi, di sini saya tidak akan menerangkan segudang persoalan tentang maslahah mursalah dan sebagainya, tetapi semua hal itu bisa kita temukan dalam berbagai kitab maupun tulisan para pakar. Masalah di sekitar kita semakin beragam, begitu juga hukum fikih yang muncul kita tidak usah jauh-jauh menarik contoh. Misalnya kita pada awal-awal pandemi, kita diharuskan untuk melakukan beberapa hal karena alasan pandemi, seperti merendahkan shaf ketika sholat dan melakukan sholat zuhur di rumah sebagai pengganti sholat Jumat, dan cara tajhizul mayit yang terkena COVID dan sebagainya. Sebagai umat muslim tentunya kita harus menata hal-hal semacam ini sesuai konsep fikih. Maka sangat disayangkan apabila kita tidak teliti, maka kita akan dengan mudahnya
menghukumi suatu masalah dengan hukum begini dan begini, dengan berpandangan bahwa ini termasuk kesejahteraan umum yang merupakan dari arti masalah mursalah. Setelah sedikit penjelasan dari saya tadi, bisa kita tarik kesimpulan di tengah-tengah banyaknya informasi yang kita dapatkan dan munculnya bermacam-macam hukum dari berbagai pandangan, mempelajari ilmu usul fikih adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan. Tentunya dengan tetap menekuni ilmu fikih. Mempelajari ilmu usul fikih bukan semata-mata bertujuan untuk menjadi mujtahid, tetapi mempelajari ilmu usul fikih justru menjadikan kita tidak sembrono dalam bermadzhab dan lebih berhati-hati dalam menentukan suatu hukum, seperti yang saya contohkan dalam masalah mursalah itu tadi. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.